Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga taufik dan hidayahnya tercurahkan untuk kita semua. Pada bab kali ini, saya sedikit menjelaskan tentang pengertian solat daim. Apa pengertian solat? Pengertian dari solat yaitu hubungan antara hamba dan Tuhan. Solat. As-salatu imaduddin. Solat itu tiangnya jiwa. Secara syar'i, solat itu tiang agama. Itu secara syar'i. Secara hakiki, solat itu tiangnya jiwa, talinya jiwa, hubungan antara jiwa dengan Sang Pencipta. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat yang mana yang dikatakan mencegah perbuatan keji dan mungkar? Solat yang daim, solat yang berkekalan. Daim ini dia senantiasa terhubung. Jadi ketika dia terhubung antara hamba dengan Tuhan, terhubung secara batin, bukan terhubung secara zahir, bermakna terhubung secara batin. Solat daim, karena solat daim dia antara batiniah, antara batin insan, terhubung dengan alam ilahiyah, maka dia akan mendahirkan sifat-sifat keelokan dan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka orang-orang yang sampai tersentuh kepada solat daim, maka dia tidak keji. Makna keji ini tidak menzalimi, tidak zalim, baik itu antar sesama insan maupun apa yang diciptakan oleh Tuhan, karena dia menjadi rahmatan lil alamin. Karena dahulu Nabi dan Rasul terhubung jiwanya dengan ketuhanan. Dia daim, terhubung, solat daim, terhubung. Maka pada Nabi dan Rasul tidak ada keji dan mungkar, tidak ada dusta, tiada khianat. Karena apa pada Nabi dan Rasul tiada khianat? Karena batiniah Nabi dan Rasul terhubung dengan ilahiyah. Jadi tidak keji, tidak zalim, menjadi rahmat bagi seluruh manusia, baik itu semesta, baik itu orang-orang yang ingkar menjadi rahmat, karena sosok menjadi teladan. Maka konektivitaslah kepada solat daim, solat yang berkekalan. Yang sebenarnya solat yang 5 waktu ini adalah untuk menghubungkan kepada solat yang hakiki, solat daim, latihan kepada solat daimun. Mereka lah yang senantiasa dalam keadaan solat. Makna solat ini terhubung antara batiniah insan dengan ketuhanan. Inilah yang benarnya solat. Maka ketika terhubung antara batiniah insan dan ketuhanan, maka dia akan menzahirkan sifat-sifat Muhammad, yaitu yang terpuji itu sendiri. Maka akan mendahirkan pada diri insan itu siddiq, jujur, benar, tabligh, siddiq, amanah, tabligh, fatanah akan zahir pada insan-insan yang
kejernihan rasa sampai kepada solat daimun. Maka sebenarnya hakikat solat mesti tersampailah kepada solat daimun, solat yang hakiki. Maka solatlah kamu sebelum solat, rukuklah kamu sebelum rukuk, sujudlah kamu sebelum sujud, duduklah kamu sebelum duduk, solat sebelum solat. Maka sebelum solat zahir, maka batiniah kita mesti kita solatkan kepada daimun yang berkekalan. Karena solat daimun ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, karena dia solat secara batiniah. Sedangkan solat yang zahir untuk memperkenankan kepada solat yang hakiki, yaitu solat daimun. Makna daripada solat itu tadi hubungan, connecting. Makanya as-solati mi'rad mu'minin. Solat itu mi'rad bagi mukmin. Hubungan antara insan dan ilahiyah. Maka barang siapa sampai kepada solat daimun, maka diri dia tidak menzalimi, maka dia memunculkan sifat-sifat keelokan, sifat rahman, sifat kasih sayang, dan tidak menghardik, dan tidak menghakimi kepada orang-orang yang bersalah. Malah dia sayang kepada orang-orang yang salah, tidak menghakimi, karena mereka berbuat salah, mungkin karena mereka masih belum mengerti, belum paham. Dan tugas kita bukan untuk menghakimi. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dan Allah lah yang sebaik-baik hakim. Kita tidak pantas untuk memberi hakim seseorang. Tugas kita memberi peringatan, memberi nasihat dengan kebaikan, dengan lemah lembut. Janganlah menghakimi secara kekerasan. Sayangilah orang lain seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Lihatlah orang lain seperti engkau melihat diri sendiri, baru menjadi rahmatan lil alamin. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini secara garis besar. Secara halus lagi, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai seluruh apa yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Maka cintailah semua, termasuk kepada semesta, dan janganlah berlaku zalim. Janganlah membuat kekejian, karena kita tidak untuk menzalimi orang lain. Jika kita faham, beri nasihat yang baik-baik, beri dengan keelokan. Bukan untuk ketika orang berbuat salah, bukan untuk mengklaim, melihat rendah orang lain yang berbuat dosa. Jangan. Jikapun dia bersalah, beri nasihat yang baik-baik. Jangan langsung menghakimi, menghardik secara tidak baik. Maka kembalilah kepada jiwa itu sendiri, kepada ad-din, kepada rasa. Maka rasamu, rasaku juga. Pada video ini mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.